Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren kecil di pinggiran Jombang yang bernama Pondok Pesantren Al-Mujur, hidup seorang santri bernama Mujiono. Tapi semua orang memanggilnya Jo. Dia terkenal bukan karena hafalan Qur'annya, bukan juga karena sholat tahajud tiap malam. Jo terkenal karena satu hal, makan. Iya, makan. Bukan makan biasa, loh, tapi makan luar biasa. Dalam sekali makan, dia bisa ngabisin 1 dandang nasi, 5 telur dadar, 3 tahu bacem, 1 piring kerupuk, dan masih sempat nyemil peyek sambil nonton sinetron India. Jo bukan anak sembarangan. Hobinya makan itu bahkan membuat kantin pesantren bangkrut 2 kali dan hampir membuat warteg Busri trauma buka cabang dekat pondok. Sabtu pagi yang gila. Hari itu Sabtu pagi. Udara masih segar. Ayam belum bangun, bahkan jangkrik masih ngorok. Tapi suara Jo udah terdengar. Bu Sri, sarapan. Saya mau nasi uduk, tapi nasinya 3 karung ya. Lauknya jangan malu-malu. Bu Sri yang baru nyapu lantai langsung jatuh terduduk. Astagfirullah, Jo, baru jam 5. Saya aja belum bikin nasi. Ya udah saya bantu, asal nanti saya dapat tester duluan, sahut Jo sambil nyelonong ke dapur. Bu Sri mengelus dada. Jo, oh Jo, kamu tuh lebih cepat dari adzan. Kehebohan di asrama. Kehidupan di pondok berjalan damai. Selama Jo belum lapar. Tapi kalau udah lapar, semua santri bisa kena getahnya. Contohnya minggu lalu, pas dapur pondok kehabisan beras. Jo langsung bikin rapat darurat dengan para santri. Kita tidak bisa hidup tanpa nasi, katanya, berdiri di atas meja sambil membawa sendok sebagai mikrofon. Tanpa nasi, kita hanya manusia setengah jiwa. Bagaimana kalian bisa ngaji kalau perut lapar? Santri lain tepuk tangan sambil nangis. Bahkan Ustaz Rohim sempat terharu, nyangka Jo bakat pidato. Kamu cocok jadi ketua OSIS, Jo, kata Ustaz. OSIS apaan, Ustaz? Saya cuma pengen makan. Datangnya Ustaz baru. Suatu hari, datanglah seorang Ustaz baru dari luar kota. Namanya Ustaz Mamat, asalnya dari Bandung, tapi logatnya campuran Sunda Jawa Batak Bugis karena pernah nyasar ke semua provinsi. Waktu pertama kali ceramah, Ustaz Mamat bilang, santri itu harus sederhana. Jangan tamak, jangan rakus, jangan lapar terus. Semua santri angguk-angguk, tapi Jo malah tanya, Ustaz, kalau lapar tapi ikhlas, boleh nambah? Ustaz Mamat melongo, loh, itu bukan ikhlas, itu nafsu namanya. Kalau saya lapar demi ilmu gimana, Ustaz? Ustaz Mamat bengong lagi. Kamu ini nyari ilmu atau nyari lauk? Ikhlas pada. Malam harinya, Jo punya ide gila. Dia dengar gosip kalau di luar pondok, tepatnya di balik tembok belakang, ada warung nasi Padang yang buka sampai tengah malam. Mata Jo berbinar. Ini seperti mimpi. Dia pun mengajak 2 temannya, Wawan yang ahli parkour, karena pernah kabur dari pengajian 3 kali, dan Kiki, tukang akal-akalan yang pernah bikin lemari jadi warung Indomie ilegal. Bro, kita harus keluar malam ini. Demi rendang, demi ayam pop, demi gulai otak. Tapi itu haram, Jo. Bukan haram, bro. Itu jihad. Akhirnya mereka bertiga beraksi tengah malam, pakai sarung diselipin ke kepala ala ninja, dan memanjat tembok belakang pondok. Tapi apes. Pas lompat, Jo nyangkut, perutnya kegedean. Bro, tolongin. Aku nyangkut di kawat duri. Perutku kayak donat nyangkut di rak. Wawan panik, Kiki ketawa. Jo cuma bisa berdoa sambil setengah tergantung, mirip bendera setengah tiang. Nasi Padang dan karma. Akhirnya setelah penuh perjuangan, mereka sampai juga ke warung nasi Padang. Warungnya sepi, tapi aroma rendangnya udah bikin Jo nyanyi lagu kebangsaan. Bu, saya mau nasi Padang 3 porsi, buat saya semua. Lauknya apa, nak? Semua. Minumnya? Air mata haru, Bu. Setelah makan, Jo tiba-tiba meringis. Aduh perutku. Kenapa bro? Tanya Wawan. Jo pucat, aku lupa bawa dompet. Bu Padang langsung keluarin centong nasi yang panjangnya kayak pedang samurai. Kalau nggak bayar, kamu tinggal di sini bantu cuci piring sampai lulus kuliah. Jo dan teman-temannya langsung kabur.
Tapi karena kekenyangan, Joe malah jatuh di got sambil nyanyi. Rendang, kau menusuk perutku, dan dompetku. Kembalinya ke pondok. Dengan tubuh bau got dan wajah penuh saus gulai, Joe balik ke pondok subuh-subuh. Ustaz Mamat udah nunggu di gerbang. Dari mana kamu, Joe? Joe celingukan. Ustaz, saya dapat hidayah. Hidayah apaan? Hidayah bahwa rendang tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Ustaz geleng-geleng kepala. Kamu ini ujian hidup buat saya. Beberapa hari setelah insiden rendang tanpa dompet, Joe mencoba tobat. Tapi seperti biasa, tobatnya hanya kuat seminggu. Itu pun disponsori oleh kantong kosong dan perut mulas. Begitu ada suara wangi gorengan dari arah dapur, semangat tobatnya langsung mental kayak bola pingpong. Suatu sore, Joe menemukan sesuatu yang mengguncang dunia perpondokan, kantin rahasia. Lokasinya tersembunyi di balik lemari tua di gudang belakang asrama. Ternyata, Kiki, si otak kriminal pesantren, bekerja sama dengan beberapa santri untuk membuka warung Indomie ilegal lengkap dengan topping telur, sosis, hingga cabai level 99 yang katanya bikin orang ngaji langsung istighfar 3 kali. Joe, ini rahasia ya? Jangan bilang ustaz, bisik Kiki. Joe tersenyum sambil ngelus perut. Rahasia ini akan kubawa sampai perut kenyang. Teko ajaib dan ujian kebenaran. Suatu malam, Ustaz Mamat menemukan aroma mencurigakan menyelinap ke kamarnya. Bukan aroma setan, bukan aroma syubhat, tapi aroma mie goreng pedas campur bawang daun dan sawi rebus. Ustaz langsung bangun dari kasur sambil nyeker. Wajahnya serius seperti detektif. Ada kejahatan kuliner di pondok ini, gumamnya. Dengan lampu senter yang dia selipkan di sorban, Ustaz Mamat menyusuri lorong gelap. Dan di sanalah, di balik lemari tua, dia menemukan keanehan. Suara slurp-slurp, bersahut-sahutan dan bau mie menyeruak. Ustaz mengetuk pintu lemari dan brak, terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ustaz. Semua santri beku. Joe megang mangkok mie seperti megang bayi. Wawan lagi ngaduk sambal sambil mewek. Kiki ketahuan pakai teko listrik buat rebus air. Kalian kira pondok ini Hogwarts? Rebus mie pakai ilmu sihir segala, marah Ustaz. Joe berdiri, sendok di tangan, sambil berkata, Ustaz, ini bukan sihir. Ini survival. Keadilan santri. Keesokan paginya, diadakan sidang darurat. Lokasinya di aula kecil dengan kursi plastik warna-warni. Joe jadi terdakwa utama, diapit oleh Wawan dan Kiki. Ustaz Mamat jadi hakim besar, dengan peci miring dan sandal jepit sebelah putus. Joe, kata Ustaz sambil menunjuk dengan penggaris kayu, kenapa kamu mendirikan warung ilegal di pondok? Joe berdiri, mengambil napas, dan mulai pidato seperti orator politik. Ustaz, ketika perut kosong, iman goyah. Ketika mie datang, iman bangkit. Kami hanya ingin belajar dengan kenyang. Karena belajar dengan lapar itu, seperti mencuci baju tanpa deterjen. Hanya basah tapi tidak bersih. Para santri tepuk tangan. Beberapa bahkan angkat tangan dan teriak, All Hail Me. Ustaz geleng-geleng. Kalian ini butuh siraman rohani, atau siraman kuah mie? Hadiah atau kutukan? Setelah disita, seluruh bahan-bahan mie dikumpulkan dan ditaruh di dapur pondok. Tapi ada satu yang tertinggal. Sambal setan level 99 buatan Kiki. Joe, dengan rasa penasaran level dewa, malam itu diam-diam menyelinap dan mencicipi sambal tersebut. Hanya satu tetes di ujung sendok. Dan kemudian, suara Joe menggema seperti alarm kebakaran. Dia lari-lari keliling asrama, mulut terbuka, muka merah, air mata mengalir kayak sungai Mekong, dan dia berteriak, Lidahku berzina, lidahku menyesal. Wawan panik dan nyari air, tapi yang dia temukan malah air kobokan. Joe minum juga, dan hasilnya, dia malah terdiam. Semua orang kira dia kesurupan. Ustaz Mamat datang. Joe, kamu kenapa? Joe menjawab dengan pelan. Saya melihat masa depan. Di sana tidak ada nasi, hanya sambal, dan semua orang menangis. Kisah mistis di kamar 3B. Besoknya, karena efek sambal setan itu, Joe dapat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, dia masuk ke hutan, ketemu seorang nenek misterius yang jualan lontong kikil. Nenek itu bilang, kamu adalah santri terpilih, kamu akan diberi kekuatan sakti,
bisa mencium bau makanan dari jarak 3 km, dan bisa menebak isi nasi bungkus hanya dari suara kreseknya. Jo bangun dengan peluh dingin. Ya Allah, aku punya indera keenam, tapi buat makanan. Sejak itu, setiap kali ada santri bawa bekal, Jo tahu isinya. Itu isinya orek tempe, sambal ijo, dan sedikit abon sapi. Ya. Woi, kok tahu? Jo cengengesan. Hidungku tidak bisa bohong. Sesuatu yang besar akan datang. Di akhir minggu, Ustaz Mamat mengumpulkan semua santri. Kita akan kedatangan tamu besar dari Kementerian Agama. Akan ada inspeksi mendadak. Semua panik. Kamar belum disapu. Lemari masih isinya Indomie. Bahkan musola masih ada sandal Jo yang nyangkut di speaker. Tapi Jo justru berdiri dan berkata, "Ustaz, biar saya yang sambut tamunya." "Loh? Kamu?" "Iya, saya akan siapkan sambutan terbaik dengan sarapan paling mewah dari warung Busri." "Loh, uangnya dari mana?" Jo senyum licik. "Tenang, Ustaz, saya punya tabungan lemak. Tinggal saya goyang sedikit. Insya Allah rezeki datang." Ustaz langsung pingsan. Wawan dan Kiki tepuk tangan sambil nyanyi lagu "We Are The Champions". Persiapan sambutan sakral. Pagi itu seluruh pondok berubah jadi medan perang. Santri mondar-mandir bawa sapu, lap, ember, bahkan ada yang nyuci karpet pakai sabun colek. Kiki sibuk nutupin lubang tikus pakai odol. Sementara Wawan ngecat dinding pakai kuas dari bulu ayam goreng. Ustaz Mamat berdiri di tengah lapangan dengan megafon rusak yang cuma bisa ngomong huruf vokal. "Oh ai, iwoy." Santri bingung. Ustaz ngomong apa? Kayaknya maksudnya, "Tolong sapu halaman." Tapi Jo santai. Dia malah duduk di dapur bareng Busri, bantu masak buat jamuan tamu dari Kementerian Agama. "Bu, saya yang potongin ayam ya." "Jo, kamu bantuin atau nyicil makan sih?" "Bantuin, Bu. Potong sekalian makan. Biar hemat waktu." 1 jam kemudian, dari 10 ekor ayam, cuma tinggal 4. Sisanya udah menguap ke perut Jo. Tamu datang. Perut bernyanyi. Tamu dari Kementerian Agama akhirnya datang. Namanya Pak Sugeng Wibowo. Lengkap dengan batik resmi dan senyum diplomatik. Tapi begitu masuk pondok, Pak Sugeng langsung terkejut karena aroma makanan menyambut lebih hangat dari salam para santri. Ini aroma sambal teri, gulai nangka, dan ayam geprek level sadis, gumam Pak Sugeng. "Kok saya merinding ya?" Ustaz Mamat langsung menyambut. "Selamat datang, Pak Sugeng. Silakan lihat-lihat fasilitas pondok kami." Tapi ketika Pak Sugeng mau masuk aula, tiba-tiba terdengar suara geruruk, geraraak dari suatu tempat. Semua santri berhenti. Pak Sugeng bingung. "Itu suara apa?" Wawan jawab pelan. Itu suara perut Jo, Pak." Jo yang berdiri di belakang, menunduk sambil pegang perut. "Maaf, Pak. Tadi sarapannya kurang gizi. Cuma 7 potong tempe." Pak Sugeng menatap Jo seperti melihat makhluk mitos. Inspeksi paling gila. Pak Sugeng mulai inspeksi. Tapi alih-alih mengecek kitab, perpustakaan, atau jadwal mengaji, dia justru terjebak dalam tur makanan bersama Jo. "Pak, ini dapur, pusat kehidupan pondok. Di sini air mata dan minyak goreng bersatu." "Oh, ya, ini tempat masak ya?" "Bukan cuma masak, Pak. Ini tempat lahirnya cinta sejati antara nasi dan lauk." Pak Sugeng heran. Santri sini kreatif juga. Jo lanjut, "Di sana ada magic jar warisan leluhur. Katanya bisa ngisi nasi otomatis kalau dibacain shalawat." "Serius?" "Ya enggak, Pak. Bercanda." Terbongkar. Warung setan kembali. Sial bagi Jo. Ternyata malam sebelumnya, Kiki dan Wawan sempat buka warung Indomie rahasia lagi buat terakhir kalinya. Mereka ngira Pak Sugeng nggak bakal ngecek sampai gudang belakang. Ternyata Pak Sugeng penasaran dan nyelonong sendiri, dan menemukan lemari tua. Dia buka, dan loh, ini apa? Ada kompor, mie, sambal, bahkan teko listrik. Ustaz Mamat langsung pucat. "Ya Allah, ini jebakan." Pak Sugeng melotot. "Ini pelanggaran berat. Pondok ini bikin usaha gelap." Jo panik. "Pak, itu cuma eksperimen dakwah lewat mie instan." Pak Sugeng makin bingung.
Dakwah lewat mie. Iya Pak, kami sebar brosur sambil bagi mie rebus. Pertemuan dengan Direktur Sambal Setan. Saat semua panik, tiba-tiba datang tamu tak diundang. Bu Padang, pemilik warung nasi Padang yang dulu Jo kabur darinya. Dia masuk pondok dengan centong sakti dan muka kesal. Mana itu bocah yang dulu makan rendang, saya terus kabur. Jo ngumpet di balik pintu aula. Pak Sugeng nanya, "Bu siapa?" "Nama saya Bu Mardiah, tapi dikenal sebagai Direktur Sambal Setan. Anak ini dulu kabur dari warung saya. Sekarang saya kesini buat nagih utang dan kasih sambal balasan." Jo langsung jatuh terduduk. "Beu, jangan kasih sambal itu. Lidah saya belum sembuh dari trauma level 99. Penyelamatan ala Jo. Untuk menyelamatkan situasi, Jo tiba-tiba berdiri dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Dia membuat pertunjukan seni bela diri pakai centong. Dengan sarung melilit kepala, dia berputar-putar sambil ngibaskan centong, menirukan adegan film silat. "Aku santri dan ini senjataku. Pukulan 1000 sambal." Semua orang bingung, tapi terhibur. Bahkan Pak Sugeng ketawa ngakak sampai lepas pecinya. "Anak ini kocak juga ya." Ustaz Mamat hampir nangis lega. "Ya Allah, Alhamdulillah, dia lucu juga akhirnya bermanfaat." Epilog, legendanya si Jo. Akhirnya, setelah semua kekonyolan, Pak Sugeng memutuskan memberi nilai A untuk semangat kreativitas pondok, dengan catatan, tidak boleh ada warung ilegal lagi, kecuali yang izinnya lengkap dan tidak memakai sambal neraka. Jo jadi legenda pondok, bukan hanya karena makannya, tapi karena berhasil membuat pejabat kementerian ketawa dan kenyang sekaligus. Dia bahkan diundang ke acara Maulid Nabi sebagai pembawa acara kuliner Islami berjudul Ngaji Sambil Ngemil. Kata terakhir, saat ditanya oleh santri baru apa pesan paling berkesan selama di pondok, Jo hanya menjawab, "Jangan pernah meremehkan kekuatan sambal, teman-teman, dan jangan pernah makan rendang tanpa bayar." Semua ketawa, kecuali Bu Padang yang masih simpen centong di balik tas.